Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Bandung. Perkenalkan, nama saya Yuyu Wahyudin dari SMP Negeri 1 Cimaung. Bernama Hanifah Robiati dari SDN Cibolang, Kecamatan Soreang. Saya bernama Arti Guniah Budiarti. Saya berasal dari SMPN 1 Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Perkenalkan juga Bapak Fasilitator kami, Bapak Asep Saifullah Firdausi, SAG MPD dari Kabupaten Garut. Kemudian Ibu pengajar praktik kami adalah Ibu Sulistiawati SPD dari SDN Dahniar Kabupaten Bandung. Berikut ini kami akan melaksanakan praktik kucing. Berikut pengamatannya secara bergantian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Yuyu. Silahkan duduk Pak Yuyu. Mohon maaf mengganggu nih Bu Arti. Ya, nggak apa-apa Pak. Ada apa nih Pak Yuyu? Begini Bu Arti, rencananya saya itu ingin mengkucing rekan saya. Nah, saya berencana ingin mengajak Ibu menjadi observer. Oh gitu ya. Itu kapan Pak waktunya Pak? Nah, mudah-mudahan kalau bisa besok waktunya itu Besok ya. Jam berapa tuh Pak Yuyu? jam 10 pulang di perpustakaan. Bisa nggak? Jam 10 ya besok itu. Kebetulan saya tidak ada kegiatan apa-apa Pak Yuyu. Insya Allah bisa Pak Yuyu untuk jam 10 ya di perpustakaan ya Pak Yuyu ya. Betul. Boleh mangga. Iya. Tapi Pak Yuyu sebelum besok melaksanakan coaching nih, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Yuyu ya terkait coaching ini. Yang pertama itu kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Yuyu itu seperti apa ya Pak? Ya, yang pertama itu adalah untuk present kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi Pak Yuyu ingin mengembangkan 3 kompetensi dari coaching itu ya. Nah, Pak Yuyu kira-kira dari 3 kompetensi coaching ini, bagian kompetensi spesifik mana nih yang ingin dikembangkan untuk coaching besok itu? Nah, saya ingin lebih menekankan pada kompetensi mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Nah, saya merasa bahwa di sanalah yang perlu ditingkatkan ya. Ditingkatkan untuk lebih dikuasai lagi. Gitu ya. Baik, dari mendengarkan aktif itu kira-kira indikator apa itu yang bisa diambil gitu ya untuk menunjukkan bahwa itu sudah tercapai gitu pada coaching besok. Iya, setidaknya dalam kompetensi mendengarkan aktif itu saya bisa mengambil kata kunci dari ide gagasan yang Uci sampaikan, sehingga nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah solusi dari masalah yang dihadapi. Baik, jadi itu indikatornya ya Pak ya. Baik Pak Yuyu, insya Allah ya besok saya bisa menjadi observer untuk proses coaching Pak Yuyu. Mudah-mudahan coachingnya berjalan lancar ya Pak Yuyu ya. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Kita bertemu besok ya. Bangga Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuyu. Waalaikumsalam, Ibu Hani. Saya agak terkejut nih ketika Ibu menghubungi saya. Sebetulnya ada apa nih? Ini Pak Yuyu, saya ada sedikit permasalahan di sekolah Pak Yuyu tentang budaya positif yang ada di sekolah saya itu masih kurang gitu Pak Yuyu. Tadinya makanya saya menghubungi Pak Yuyu
siapa tahu bisa mencari solusi gitu dalam permasalahan saya ini, Pak. Baik ya, mungkin obrolan kita tidak akan lama ya, hanya sekitar 10 menit lah. Tapi mudah-mudahan dari obrolan yang singkat ini bisa menghasilkan solusi bagi Ibu ya. Mungkin bisa Ibu jelaskan tujuan utama yang ingin dibahas itu seperti apa, Bu? Iya Bapak, seperti yang barusan saya sampaikan bahwa budaya positif di sekolah saya itu masih kurang ya Pak ya. Jadi tujuan dari pembicaraan ini saya harapkan saya dapat mengembangkan atau menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah saya gitu. Terutama ya pada guru-guru yang ada di sekolah agar lebih mengembangkan lagi budaya positifnya gitu Pak. Iya. Jadi tentang budaya positif ya. Nah, bisa dijelaskan secara rinci lagi kondisi guru-gurunya seperti apa, Bu? Iya Bapak. Yang realnya. Selama ini di sekolah saya, jadi untuk guru-gurunya saya gitu untuk pembelajaran atau pendidikan zaman sekarang kan sebenarnya guru itu sebagai tuntunan ya Pak ya, sebagai contoh. Jadi saya menginginkan kalau guru-gurunya itu bisa hadir lebih awal daripada peserta didik gitu, atau minimal lebih awal dari pembelajaran. Karena bagaimana peserta didik mau siap belajar, kadang kalau guru-gurunya belum hadir gitu Pak. Iya ya. Ini kalau diberi dengan angka ya, kondisi sekarang yang Ibu hadapi itu ada di kisaran berapa nih kalau diberi angka dari 1 sampai 10? Kalau dinilai dari 1 sampai 10, saya kira ada di posisi 6 sih Pak. Ya, soalnya masih kurang ya. Nah, Ibu mau meningkatkannya ke nilai berapa nih? Ya pengennya sih kalau meningkatkan sampai 10 ya Pak ya, tapi kalau misalkan untuk sementara ini saya ingin meningkatkan sampai 8 dulu aja minimal. Minimal ada perkembangan untuk guru-guru di sekolah saya Pak. Iya. Nah, untuk meningkatkan seperti itu kira-kira apa yang harus Ibu lakukan? Apa Ibu pernah melakukan sesuatu untuk mengubah budaya positif di sekolah Ibu itu? Untuk mengembangkannya Pak ya, kira-kira sepertinya saya bisa melakukan seperti KKG gitu ya Pak ya, seperti sosialisasi kepada guru-guru tentang pentingnya budaya positif gitu, agar mereka lebih memahami gitu pentingnya budaya positif di sekolah itu seperti apa gitu Pak. Nah, KKG ya itu kan kegiatan semacam itu ya, komunitas begitu ya Bu ya? Iya Pak. Nah, itu seberapa sering dilakukan Bu? Udah berapa kali? Kebetulan di sekolah saya sudah sering dilaksanakan ya Pak ya, karena memang Bapak Kepala sekolahnya setiap hari Sabtu selalu ada evaluasi sekalian KKG sekolah. Nah untuk KKG gugusnya itu setiap 1 bulan sekali gitu Pak. Jadi kayaknya untuk meningkatkan budaya positif di sekolah ini, saya mau mengadakannya di sekolah dulu Pak, KKG sekolah dulu gitu. Nah, berarti ada cara lain sebetulnya ya selain KKG. Nah, menurut Ibu kira-kira ada nggak cara lain untuk meningkatkan budaya positif tadi di sekolah Ibu? Sepertinya saya melakukan KKG dengan memberikan contoh-contoh yang realnya gitu Pak. Mungkin dari diri saya sendiri gitu, atau mengajak rekan-rekan lain yang sudah melakukan budaya positif untuk mengajak lagi rekan yang masih kurang untuk memunculkan budaya positif di sekolah gitu Pak. Berarti melalui praktek langsung ya, di luar KKG tadi. Nah, kira-kira kapan Ibu mau mulai melakukan itu? Kayaknya secepatnya Pak ya, karena untuk meningkatkan budaya positif ini kan sangat penting di sekolah. Jadi mungkin karena Sabtu yang akan datang kebetulan ada KKG sekolah, saya akan mencoba mensosialisasikan lagi di KKG tersebut
dan juga mungkin dari mulai besok juga sudah mau mulai mengajak rekan-rekan agar melakukan aksi nyata tersebut Pak. Jadi mengajak dengan yang tadi realnya gitu Pak. Iya, iya. Nah, bagus ya kalau begitu. Dalam berapa lama nih kira-kira Bu bisa Karena dicapainya? karena untuk meningkatkan budaya positif ini apa ya, karena harus dari diri sendiri gitu ya. Iya. Jadi mungkin dalam kurun waktu sebulan ini, Sebulan. iya saya lihat peningkatannya gitu Pak. Untuk Sebulan ya, berarti nanti dalam waktu sebulan lagi saya ingin tahu ya progresnya seperti apa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Nah, adakah yang mau diajak terlibat dalam kegiatan ini selain Ibu? Tentunya ada Pak. Seperti tadi kan saya mau mengajak rekan-rekan untuk memberikan contoh hal positif ya di sekolah. Selain itu juga saya kan harus koordinasi dengan kepala sekolah tentang sosialisasi di KKG sekolah gitu. Jadi tentunya harus koordinasi beserta rekan dan kepala sekolah Pak. Iya. Nah, mudah-mudahan ya dengan melibatkan orang tersebut bisa mengingatkan Ibu juga ya ketika Ibu misalkan lupa ataupun bisa memberikan semangat terhadap proses yang mau Ibu lakukan. Iya Pak. Nah, Ibu kira-kira dari percakapan tadi ya, walaupun singkat, ada nggak suatu kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan dari masalah yang Ibu hadapi? Tentunya ada Pak ya. Terima kasih dengan percakapan yang sangat singkat, tapi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi tadi saya masih kebingungan tentang meningkatkan budaya positif di sekolah. Akhirnya saya bisa memunculkan ide untuk bisa memberikan contoh nyata kepada rekan-rekan dan juga mensosialisasikan tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Iya. Nah, itu ya. Mudah-mudahan Ibu nanti bisa melaksanakannya, dan saya tunggu 1 bulan kemudian ya kita bertemu lagi. Ya. Siap? Ya, Bapak terima Ya. kasih apa ya atas waktunya, dan sharing ini bermanfaat untuk saya dan memecahkan masalah saya Pak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Yuyu, tadi Pak Yuyu sudah melaksanakan coaching dengan rekan Pak Yuyu ya. Nah Pak Yuyu, selama melaksanakan coaching nih, kira-kira menurut Pak Yuyu apa yang sudah dilakukan Pak Yuyu untuk melihat bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan itu tercapai? Ya, yang pertama saya sudah berusaha melaksanakan coaching itu dengan proses tirta ya. Jadi alirannya seperti air gitu. Ada menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, juga tanggung jawab. Nah, seperti itu. Kemudian saya juga menghadirkan present ya, kehadiran menggunakan aktif, juga mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, yang dikatakan Pak Yu sesuai dengan apa yang saya catat ya, bahwa tadi pada proses coaching Pak Yu sudah menerapkan alur tirta ya, menetapkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah ada pada saat coaching itu. Kemudian juga saya melihat bahwa kemarin kan sebelum coaching itu Pak Yu mengatakan kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif. Nah, pada saat coaching itu saya sudah melihat itu sudah dilakukan oleh Pak Yuyu, dan itu sangat baik sekali ya Pak Yu ya. Nah, untuk selanjutnya nih, yang ingin dikembangkan lebih lagi kompetensi coaching yang ingin Pak Yuyu kembangkan untuk kedepannya itu apalagi ya selain mendengarkan aktif? Ya, kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu yang ingin saya kembangkan berikutnya di coaching berikutnya dengan rekan-rekan yang lain, barangkali seperti itu. Gitu ya, jadi kompetensi pertanyaan berbobot ya, di mana Pak Yuyu harus bisa memancing ide-ide dari coaching sehingga mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka.
Ya, mungkin Pak Yuyu itu yang bisa saya observasi dari coaching Pak Ya. Yuyu. Mudah-mudahan pada coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi ya Pak Yuyu ya. Iya Bu, terima kasih Bu atas bantuannya telah bersedia mengobservasi saya. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan atas waktunya. Iya Pak Yuyu. Mudah-mudahan segala kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan Amin katsiran. Pak Yuyu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam. Berarti silahkan duduk. Iya, maaf nih Bu Hani mengganggu waktunya. Iya Ibu nggak apa-apa, kebetulan saya lagi ada waktu luang. Ada apa ini Bu Arti? Begini Bu Hani, besok rencananya saya mau mengadakan coaching bersama rekan saya Pak Yuyu. Nah, kira-kira Bu Hani ada waktu nggak besok untuk menjadi observer dari coaching saya itu? Besok ya Bu ya? Iya. Kira-kira jam berapa ya Bu ya? Besok itu pas jam istirahat aja jam 10 Bu Hani di ruang BK gimana Bu Oh Hani? gitu. Besok jam 10 di ruang BK Iya ya? betul. Boleh. Kebetulan saya ada waktu kosong. Tapi sebelum besok melakukan coaching Bu Iya. Arti bersama rekan Bu Arti, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bu Arti kembangkan? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching ya Bu Hani, yaitu present, kehadiran utuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Itu mungkin Bu Hani kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching besok itu. Ya, dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana yang secara spesifik nih yang ingin Bu Arti munculkan besok, yang ingin diobservasi? Nah, dari ketiga kompetensi tadi yang ingin lebih saya kembangkan itu adalah menanyakan pertanyaan berbobot ya Bu Hani, karena saya merasa dalam kompetensi ini saya masih belum maksimal gitu. Jadi ingin saya kembangkan untuk coaching besok itu Bu Hani. Iya. Dari pertanyaan berbobot ya Bu ya, potensi tersebut, indikator ketercapaiannya yang diinginkan seperti apa Bu Arti? Indikator ketercapaian ya karena kompetensi yang saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya saya harus bisa memberikan pertanyaan yang bisa menuntun coach untuk bisa mengeluarkan ide-idenya gitu, sehingga coach tersebut bisa menemukan solusinya dengan sendirinya gitu Bu Hani. Itu mungkin indikator ketercapaiannya. Iya, yang sudah Ibu Arti sampaikan ya tentang kompetensi yang ingin dicapai besok. Semoga besok bisa terlaksana dan kegiatan coachingnya berjalan lancar. Amin. Sampai bertemu besok Bu Iya, Arti. iya. Terima kasih ya Bu Hani atas Iya. waktunya. Saya tunggu besok ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Arti. Waalaikumsalam Pak Yuyu. Gimana Pak Yuyu? Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Gak apa-apa, Sebagaimana Pak. janji saya kemarin, saya ingin melaksanakan atau melakukan coaching dengan Ibu. Boleh, Bapak, Iya. mangga. Kira-kira nih, Pak Yuyu ada permasalahan apa ya, Pak Yuyu? Sehingga Pak Yuyu ingin melakukan coaching ini. Ya, tujuan saya melakukan coaching ini sebetulnya ingin mencarikan solusi dari masalah yang saya hadapi di sekolah gitu Bu. Ya, Jadi masalahnya seperti ini, bahwa ada anak yang saya tangani itu dia ya. rajin dari awalnya rajin, terus kelakuannya juga baik, Mhm, namun tiba-tiba dia itu jadi sebaliknya gitu. Dia jadi bersifat nakal, bahkan jarang tidak sekolah, dan yang parahnya lagi mempengaruhi orang lain gitu ya, murid lain ya biasanya itu dibawa oleh dia mhm. untuk kebaikan gitu. Gitu ya. Sekarang jadi kebalikannya gitu. Jadi ini permasalahannya tentang siswa yang Pak Yuyu ajar ya, di mana siswa tersebut yang asalnya rajin, tapi sekarang kebalikannya. Nah, Pak Yuyu, menurut Pak Yuyu nih, permasalahan tersebut kira-kira faktor penyebabnya itu apa ya Pak Yuyu ya? Sehingga anak tersebut bisa berubah seperti itu.
Iya, sebetulnya saya sudah mendengar ya dari beberapa murid yang lain bahwa eh, masalahnya itu sebetulnya diawali dari apa ya? Mungkin masalah keluarga gitu ya. Mhm. Meskipun saya memang belum mengecek secara langsung gitu bahwa seperti apa keluarganya. Namun kalau di awal pembelajaran itu Mhm. hasil apa diagnostik gitu ya, Mhm. asesmen diagnostik eh, non akademik itu kan bagus gitu. Mhm. Namun segitu pertengahan jalannya seperti ini. Gitu ya. Nah, Pak Yuyu jadi pada awalnya memang pada tes diagnosis bagus ya, tapi di pertengahan Iya, anak tersebut berubah betul. ya. Menurut Pak Iya, Yuyu itu faktor penyebabnya adalah dari keluarga gitu ya. betul. Nah, menurut Pak Yuyu nih, kondisi anak yang idealnya seperti apa sih seharusnya gitu? Ya seharusnya memang dia itu lebih baik lagi justru ya. Mhm. Di awal kan dia sudah saya tahu gitu ya keadaan bagaimana keadaan keluarganya, keadaan latar belakangnya, Mhm. kemudian juga tahu dari wali kelas sebelumnya bahwa dia itu memang baik. Iya. Nah jadi Nah, harusnya memang baik gitu sekarang juga bahkan bisa mempengaruhi atau mengajak teman yang lainnya menjadi lebih baik. mhm. Nah, jadi itu ya kondisi kondisi idealnya yang Pak Yuyu harapkan memang seperti itu ya. Nah, kira-kira Pak Yuyu nih, kalau di skala nilai nih ya 1 sampai 10, kondisi anak tersebut ini ada pada level berapa ya Pak Yuyu ya? Ya, kalau dari segi dampak pada rekan yang lain mungkin ini bisa mempengaruhi buruk ya. Jadi ada angka 5 lah gitu. Masih angka 5 ya Pak ya? Angka 5 Berarti masih jauh dari ideal ya Pak Yuyu ya? masih jauh. Nah, kira-kira nih Pak Yuyu, eh, untuk meningkatkan apa ya anak tersebut ya dalam hal pembelajaran tersebut, Pak Yu ingin meningkatkan ke level berapa nih dari angka 5 tersebut? Ingin ke level 9 lah kalau bisa. Karena dia itu awalnya juga bagus gitu ya. Mhm. Awalnya bagus, inginnya ke angka 9 lah walaupun tidak Hmm, bisa 10. iya. Kalau untuk 10 mungkin masih ada proses dulu ya Pak Yu ya dan itu tidak mudah mungkin ya Pak Yu ya. Jadi Pak Yu ingin meningkatkan ke level 9. Nah, Pak Yu untuk apa ya mencapai angka 9 tersebut, ada rencana atau strategi yang bisa Pak Yuyu terapkan nggak supaya bisa mencapai angka 10 tersebut 9 tersebut? Iya, sebetulnya saya di awal juga ingin lagi Mhm. mengunjungi. Setelah di awal pembelajaran kan dikunjungi gitu ya, ingin mengunjungi kembali bagaimana kondisi keluarga sekarang gitu. Mhm. Mhm. Bisa jadi mungkin apa yang disampaikan oleh ya isu-isu ya dari murid yang lain itu betul mungkin karena ada keretakan di Mhm. keluarganya. Itu yang ingin saya lakukan gitu. Oh iya, jadi langkah awal itu Pak Yoyo mau home visit berarti ya, Home visit melihat betul. keadaan kondisi keluarganya seperti apa. Betul. Nah, Pak Yoyo kira-kira nih langkah-langkah tersebut yang akan Pak Yoyo lakukan, kira-kira kapan akan dilakukannya? Ya, saya ingin secepatnya ya, ingin Mhm. secepatnya. Mungkin dalam waktu tidak lama lah dari seminggu ini. Mhm. Jadi seminggu ke depan mungkin ya Pak Yoyo ya. Betul. Iya. Nah, untuk melakukan ini langkah-langkah yang Pak Yoyo terapkan tadi, kira-kira selain Pak Yoyo ini ada nggak yang bisa dilibatkan gitu Pak? Ya, saya ingin melibatkan juga dengan BK ya sebetulnya ingin Mhm. melibatkan guru BK supaya guru BK juga tahu dan bisa menyelidiki secara psikologinya barangkali ya. Mungkin anak yang awalnya baik kemudian sekarang berubah itu apa sih faktor penyebabnya? Karena bisa jadi ada faktor-faktor yang memang bisa dicarikan solusinya dari guru BK. Seperti Iya. itu. Jadi Pak Yoyo mau melibatkan BK ya Iya, betul. untuk menangani permasalahan ini. Nah, baik Pak Yoyo, setelah kita berbincang-bincang nih, gimana nih perasaan Pak Yoyo sekarang nih? Ada perubahan nggak sebelum sama sesudah coaching ini Pak Yoyo? Ya, mungkin lebih tercerahkan ya, lebih Mhm. terbuka, lebih fokus juga bahwa
apa yang harus saya lakukan itu ya diantaranya adalah tadi eh, home visit, kemudian juga menghubungi atau bekerja sama dengan guru BK ya agar mungkin bisa juga bareng-bareng home visit ke rumahnya, kemudian dicarikan solusinya bersama-sama seperti itu. Ya, berarti alhamdulillah ya Pak Yuyu, sekarang sudah ada sedikit pencerahan ya Pak Yuyu ya, ada apa ide-ide dari Pak Yuyu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang mudah-mudahan langkah-langkah Pak Yuyu tersebut bisa terrealisasi dengan baik ya Pak Yuyu ya, sehingga anak yang tadi itu menjadi berubah ke arah yang lebih baik lagi ya Pak Yuyu. Iya, Ya. terima kasih Bu Iya Pak Yuyu. atas saran dan ide-idenya tadi. Mudah-mudahan apa yang nanti akan saya lakukan ini bisa tercapai. Amin amin. Mudah-mudahan ya Pak Yuyu ya. Terima kasih juga atas waktunya. Mangga Pak Yuyu, sami-sami. Iya Bu Arti, alhamdulillah pelaksanaan coaching yang Bu Arti kemarin sudah rencanakan sudah terlaksana. Sebelum saya mau berpamitan, saya mau mengajukan pertanyaan dulu buat Bu Arti. Boleh Bu Hani. Ya, setelah coaching yang tadi Ibu laksanakan, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang sudah Ibu munculkan tadi? Sesuai dengan kemarin coaching ya Bu Hani, bahwa saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah menurut saya pada proses coaching tadi saya sudah melakukan itu, jadi saya sudah memberikan tuntunan ya, pertanyaan yang menuntun coaching untuk mengeluarkan ide-idenya, kemudian sehingga dari ide-idenya tersebut bisa menyelesaikan atau melahirkan solusi ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan selain itu juga saya rasa sudah melaksanakan coaching itu dengan alur tirta ya Bu Hani. Ya, betul sekali ya Bu Arti ya, barusan Bu Arti memang sudah melakukan coaching dengan alur tirta, ada tujuannya, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab juga sudah diungkapkan oleh Bu Arti kepada coaching. Dan juga Bu Arti tadi selama coaching tidak pernah ada asumsi, asosiasi ataupun melabeli coaching ya. Dan yang tadi kompetensi yang Bu Arti ingin capai yaitu kan pertanyaan berbobot. Sama dengan yang saya catat juga, Bu Arti memang sudah bagus dalam pertanyaan berbobot. Termasuk Bu Arti sudah mengaitkan kata kunci dengan pertanyaan selanjutnya ya Bu Arti ya. Alhamdulillah. Ya, untuk pertanyaan berbobot kan Bu Arti sudah kuasai nih. Untuk kedepannya kira-kira kalau melaksanakan coaching lagi, kompetensi mana yang ingin Bu Arti kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan paling di presence ya Bu Hani, kehadiran penuh, dimana kan dengan presence itu saya harus bisa menyimak betul-betul ya dari coaching tersebut sehingga didapatkan kata kunci. Nah mungkin itu belum saya kuasai dan harus saya maksimalkan. Jadi untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi presence gitu Bu Hani. Ya, betul sekali Bu Arti ya. Meskipun sudah baik, tapi kita harus melakukan perubahan yang lebih baik lagi ya. Iya, termasuk betul. mungkin yang Bu Arti harapkan itu kesadaran penuh harus ditingkatkan lagi. Iya betul Bu Hani. Ya, semoga peningkatannya bisa terlihat lagi di coaching selanjutnya. Amin Bu Hani. Ya Bu Hani, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengamati coaching saya tadi ya Bu Hani, sehingga saya menjadi lebih paham lagi ya apa yang harus saya lakukan ke depannya. Terima kasih ya Bu Hani ya. Iya. Iya, assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Iya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Iya Ibu. Saya kebetulan ada perlu ke Bapak. Iya. Kegiatan saya besok, saya punya rencana kegiatan coaching bersama Bapak, bersama rekan saya. Iya. Saya mohon Bapak untuk menjadi observer di kegiatan coaching saya Pak.
Iya. Jam berapa? Besok jam 10. Kira-kira jam 9 Jam 9. Pak ya, waktu istirahat Iya. di perpustakaan Pak tempatnya. Iya. Ya kalau saya lihat jadwal, kebetulan saya tidak ada jam pada saat itu. Jadi insya Allah saya bisa, Bu. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Nah, Ibu, terkait dengan kegiatan coaching besok, sebetulnya kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan Betul. aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi itu ya. Apakah ketiga-tiganya mau sekaligus atau ada kompetensi yang mau dikembangkan? Secara spesifikasi mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh Pak. Ya, kesadaran penuh ya. Jadi kesadaran penuh adalah kompetensi yang ingin dikembangkan ya secara penuh. Nah, kemudian untuk mengetahui indikator kesadaran penuh itu seperti apa, Bu? Saya akan mencoba memahami yang disampaikan oleh Koci Pak. Kemudian juga saya akan mencoba menemukan kata kunci dari Koci tersebut untuk mengaitkan ke pertanyaan selanjutnya gitu Pak. Iya, baik Ibu, mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi dan saya bisa membantu Ibu untuk mengamati proses berjalannya kucing ya. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya, Ibu. Iya Bapak, terima kasih juga atas waktunya. Semoga besok tidak ada halangan dan berkenan untuk menjadi pengamat di kegiatan coaching saya Pak. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Ibu. Ada apa ini Bu? Ini Bu Hani, saya ini agak sedikit kebingungan tentang sesuatu hal yang saya hadapi nih Bu Hani. Jadi saya kesini ingin berbincang-bincang dengan Bu Hani. Ini Bu Hani, kalau ada waktu luang gitu Bu Hani, bolehkah saya untuk berbincang-bincang dengan Bu Hani? Ya, kebetulan hari ini saya ada waktu luang Bu. Tadi Bu Arti ingin berbincang-bincang dengan saya. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Arti peroleh dari perbincangan saat ini Bu? Tujuan saya untuk melakukan perbincangan ini, saya ingin menemukan solusi ya Bu Hani, solusi dari permasalahan saya, di mana saya itu menghadapi siswa kelas 7H, yaitu Bu Hani, pada saat pembelajaran saya itu, saya melihat siswanya itu tidak antusias gitu Bu Hani, tidak aktif, tidak antusias, memang tidak semua, tapi sebagian besar itu seperti itu Bu Hani. Jadi saya bingung gitu Bu Hani, harus seperti apa yang harus saya lakukan untuk menangani permasalahan saya tersebut. Itu mungkin Bu Hani. Ya, tadi Bu Arti sampaikan bahwa ada di murid 7H yang kurang antusias saat pembelajaran Bu Arti. Iya, betul. Menurut Bu Arti nih, apa faktor penyebab dari murid 7H yang kurang motivasi gitu saat pembelajaran Bu Arti? Apa ya Bu Hani, menurut saya sih mungkin metode pembelajaran atau model pembelajaran yang saya terapkan itu bagi kelas 7H itu kurang menarik Bu Hani gitu. Jadi mereka merasa bosan dan dari kebosanan tersebut mereka menjadi tidak antusias dalam belajar gitu Bu Hani. Sepertinya itu Bu Hani faktor penyebabnya. Jadi itu ya Bu ya faktor penyebabnya ya. Nah menurut Bu Arti kira-kira kondisi idealnya gitu anak-anak 7H itu harusnya seperti apa Bu Mami? Iya, kalau kondisi ideal ya seharusnya ya mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan gitu ya, antusias, kemudian aktif gitu dalam melakukan pembelajaran. Dan saya tidak melihat gitu Bu Hani dari kelas 7H kondisi seperti itu. Iya, jadi itu yang Bu Arti harapkan ya atas murid-murid 7H yang harus selalu aktif menyenangkan gitu selama pembelajaran ya Bu ya. Betul. Nah, jika dilihat dari skala 1 sampai 10 nih ya Bu ya. Menurut Bu Arti kondisi sekarang nih murid-murid 7H itu ada di skala nilai berapa ya Bu ya? Kalau menurut saya sih sepertinya masih di level 6 ya Bu Hani. Ya melihat kondisi mereka ya yang ya gitu belajarnya kurang aktif, kemudian tidak antusias. Menurut saya itu masih jauh dari kondisi ideal sehingga menurut saya itu masih ada di level 5 sih Bu Hani. Nah, gitu ya. 5-6 lah Bu Hani. Gitu ya. Iya.
Jadi Bu Arti menilai bahwa anak-anak 7H ini sekarang ada di level 6 gitu ya. Iya, betul. Nah, kondisi sekarang ini kan tentunya tidak kurang ini ya, kurang efektif menurut Bu Arti. Bu Arti ingin meningkatkan ke nilai berapa nih kira-kira? Ya, kalau idealnya sih harusnya 10 ya Bu Hani. Tapi kan untuk mencapai 10 itu perlu ada proses ya yang memang tidak mudah untuk itu. Jadinya mungkin saya ingin meningkatkan ke level 8 lah Bu Hani ya. Ke 8 setidaknya ada perubahan lah untuk kelas 7H ini gitu Iya. Bu Hani. Jadi minimal ada perubahan dulu ya Bu Arti Betul, ya, betul. untuk nilai 10 tentunya minimal di nilai 8 dulu Iya. sudah baik ya Bu ya. Iya, betul. Nah, untuk ke nilai 8 ini nih Bu Arti, kira-kira ada cara atau langkah apa yang bisa Bu Arti lakukan untuk meningkatkan motivasi di anak-anak 7H ini? Mungkin karena tadi, penyebabnya itu karena metode pembelajaran saya yang mungkin kurang menarik, jadi tentunya saya akan mengubah ya Bu Hani, akan mengubah metode ataupun model pembelajaran, yang akan saya terapkan di kelas 7H. Di mana kalau saya melihat kelas 7H itu kan anaknya kebanyakan kinestetik ya, sepertinya, model pembelajaran eksperimen itu lebih cocok untuk mereka Bu Hani. Jadi mungkin saya akan, ke depannya itu akan melakukan pembelajaran dengan metode pembelajaran eksperimen gitu Bu Hani. Iya, tentunya untuk anak kinestetik sangat cocok ya Bu ya, Iya. dengan menggunakan metode eksperimen. Betul. Tapi ini kira-kira selain dengan merubah metode, adakah kegiatan lain yang bisa Bu Arti lakukan untuk meningkatkan motivasi atau mungkin agar pembelajarannya lebih menyenangkan gitu di kelas? Kegiatan lain ya Bu Hani ya. Mungkin ini Bu Hani, saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional ya di kelas 7H. Jadi saya akan menerapkan teknik seperti walaupun di tengah-tengah pembelajaran saya bisa memberikan ice breaking gitu ya supaya tidak bosan, mereka bisa mengikuti pembelajaran secara menyenangkan. Mudah-mudahan dengan diterapkannya ice breaking atau teknik-teknik yang lain itu bisa membangkitkan semangat kembali kelas 7H mengikuti pembelajaran. Itu mungkin Bu Hani. Betul sekali ya Bu Arti, sangat bagus sekali. Jadi dengan menggunakan ice breaking memang sudah bisa meningkatkan apa ya, motivasi siswa gitu. Jadi sampai akhir pembelajaran tetap menyenangkan gitu ya Iya, Bu Arti ya. betul. Nah, kira-kira barusan Bu Arti kan akan melakukan hal tersebut. Kapan nih akan mulai mencoba hal tersebut Bu? Kebetulan minggu depan itu materi yang akan diberikan adalah tentang mengidentifikasi larutan asam dan basa. Nah, sepertinya ini cocok Bu Hani untuk diterapkan metode eksperimen. Jadi mungkin saya akan menerapkan metode ini minggu depan, tepatnya hari Selasa ya, karena memang jadwal kelas 7H itu ada di hari Selasa Bu Hani. Iya, berarti barusan kan akan melakukan eksperimen tentang larutan dan basa ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa yang akan Ibu apa ya, libatkan dalam kegiatan tersebut gitu Bu? Ini kan terkait dengan metode yang saya terapkan di eksperimen dan akan dilakukannya di laboratorium IPA. Tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepala laboratorium IPA-nya, sehingga saya bisa berkoordinasi tentang alat dan bahan yang disiapkan, sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran itu sudah siap semuanya. Iya, Tuh. tentunya tidak bisa sendiri ya Bu Iya, ya, untuk betul. melakukan kegiatan di lab ya. Nah, setelah melakukan perbincangan nih Bu Arti, tadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Arti sebelum melaksanakan perbincangan dengan saya, dan sekarang setelahnya seperti apa Bu? Alhamdulillah ya Bu Hani, sekarang perasaan saya sedikit lebih lega gitu ya Bu Hani, karena ada apa ya, pemikiran-pemikiran saya jadi terbuka gitu, sehingga saya mempunyai langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Bu Hani. Alhamdulillah Bu Hani, terima kasih Bu Hani ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau misalkan sekarang Bu Arti sudah lega, tinggal sekarang Bu Arti menyiapkan untuk menerapkan langkah tersebut di kelas 7H ya Bu ya. Iya, betul. Semoga langkah tersebut bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak 7H sekarang semoga
akan mendapatkan perubahan ya Bu ya, lebih termotivasi lagi dan lebih menyenangkan lagi di kelas Amin, ya. Bu Hani. Ya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Hani telah Ya, meluangkan sama-sama, waktunya. Ya. Bangga Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, barusan Ibu sudah melakukan coaching ya, dan setelah melakukan coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching tadi? Tentunya saya sudah melakukan coaching dengan langkah kita ya Pak ya. Selain itu juga tadi kan dari awal saya kompetensi awalnya ingin menghadirkan kesadaran penuh gitu ya Pak ya. Tadi selama coaching saya sudah melakukan kesadaran penuh dengan memahami apa yang disampaikan oleh coaching, dan selain itu juga saya menemukan kata-kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coaching tersebut Pak. Iya, ya betul sekali ya Ibu. Dari catatan saya juga seperti seperti itu. Tadi Ibu sudah melakukannya dengan baik sekali sesuai dengan alur tirta. Tujuannya identifikasi masalah, rencana aksi, juga tanggung jawab sudah ada. Juga tidak ada asumsi, asimilasi, dan judgement ya Ibu ya. Jadi sudah sangat baik Ibu lakukan terhadap kunci tadi. Kemudian yang kedua, untuk kedepannya nih, kalau tadi kan yang ditargetkan utama itu adalah kesadaran penuh. Nah, untuk kedepannya kalau Ibu mengadakan coaching lagi, kompetensi apa yang Ibu akan capai? Saya ingin berlatih lagi Pak dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi untuk coaching kedepannya mungkin saya akan lebih mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, karena itu harus sering dilatih lagi ya Pak ya. Iya, bagus ya, itu mudah-mudahan bisa tercapai ya Ibu ya, dan Ibu mudah-mudahan menjadi coach yang baik dan lebih baik lagi. Iya Bapak, terima kasih atas saran-sarannya, dan terima kasih juga atas waktu Bapak sebagai pengamat di kegiatan coaching saya. Semoga Allah bisa membalas kebaikan Bapak. Sekali lagi terima kasih. Saya pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.